kayak ikan kena racun gitu loh. Gini-gini. Iya, habis kasih uang, bling skill 2, tele gitu. Iya, Mobile Legends. Mobile Bro. Legends itu ya. Oke, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas tentang fenomena sehari-hari secara santai, namun bukan Sekedar ngobrol. Oke, kita mau bahas apa dulu nih? Gini loh bro, jadi itu selama ini saya kan sudah puluhan tahun mengendarai sepeda motor. Sebentar, umurmu berapa? 22. Oh iya, benar. Plus ya? Iya, betul. Terus Jadi apa? sudah puluhan tahun mengendarai sepeda motor, terus juga sekarang mengendarai mobil. Itu banyak sekali hal-hal yang rasanya itu wow gitu loh. Di jalan itu sering banget ada sesuatu yang aneh gitu loh, yang istilahnya kita pingin bertindak melakukan sesuatu, tapi kita tidak tahu harus apa, ngelapor ke polisi juga tambah ditilang karena saya nggak punya SIM gitu. Ini pengakuan jujur berarti ya? Berarti kamu nggak punya SIM? Oke, polisi-polisi ingat muka dia, jadi kalau dia lewat. Jadi gini loh, mungkin tindakan yang bijaksana, yang istilahnya ada sedikit jalan keluar yang bagus, itu kita akan ngobrolin, share kepada teman-teman semua. Apa sih yang kita temui di jalan raya yang bikin kita sebel banget, dan mungkin tidak menutup kemungkinan hampir semua teman-teman ini merasakan itu bro. Karena emang menurutku aneh banget di jalan raya di Indonesia itu, waduh, terlalu banyak. Seperti kisah Abu Nawas 1001 malam bro. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita bahas. Kamu itu nge-slide apa bro? Ini iPad bro. iPad ya? Iya, iPad. Tapi kok perintilan bro? ini iPad terbaru, jadi kalau dilihat tuh kayak kertas asli memang. Jadi kan emang konsepnya di sini tuh kita ngobrol santai aja ya, Ya. ngobrol santai, terus tidak menutup kemungkinan, Lah, tidak menutup kemungkinan. mungkin Anda harus kumur dulu ya. Tidak untuk kemungkinan. Kalau apa teman-teman ada yang mau nambahin gitu loh, komen-komen, bang tapi aku kayak gini. Gitu. Tapi Nanti aku nggak bisa. ngurus. Ya, jadi kita nih hari ini mau membahas tentang keanehan di Jalan Raya Plus 62 ceritanya. Karena terus terang nih, saya Dito dan si Wendra ini berkali-kali menjumpai hal-hal yang aneh ya. Salah Aneh satunya, pertama Misalkan kalau kita berbicara jalan raya selalu identik dengan yang namanya polisi bro. ya, Yang jaga gitu loh. polisi dan rambu. Polisi lalu lintas kan, dia yang tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan Benar, gitu. benar. Keamanan di jalan. Nah, ini ada satu keanehan, ada sebuah keanehan. Saya beberapa kali ketilang bro. Berapa Karena- kali ketilang? Karena nggak punya SIM. Ya selain itu juga. Oh iya, intermezzo aja. Aku pernah ketilang bro. Kenapa? Jadi ceritanya itu aku ketilang di jalan tol, ya ngelanggar melewat bahu jalan, set gitu. Terus diberhentiin sama polisi kan. Dia tanya, Mas tahu kesalahannya? Tahu Pak. Saya telah menduakan dia. Gitu. Bukan itu. Tapi harusnya kalau Pak Pole tanya, Mas tahu nggak kenapa ditilang di bahu jalan? Kenapa? Kan saya bersandar Pak. Apa harusnya gitu? Nah, gitu kan ditilang terus tanya, tahu salahnya apa Pak? Masnya ini tadi mau membalap mau menyalip truk melalui bahu jalan gitu. Saya bilang terus, "Duh Pak, saya lo kembali lagi Pak. Emang aku mau balap bro." Terus habis gitu, lihat polisi, balik lagi ke tengah. Lah itu masih diberhentiin. Berarti kan sebenarnya belum menilang ya, belum melanggar sebenarnya. Belum gitu. melanggar. Loh, sudah kan ada garis marka itu udah saya langgar gitu kan. Nah, Oh. terus dia tanya kayak gitu, "Duh Pak, saya kan nggak jadi ke bahu jalan Pak, tapi kan udah ngelanggar marka gitu." Terus kalau masnya mau, saya alasan tuh terus. Alasan loh Pak, itu saya mau minggir loh Pak, ngecek ban. Kalau minggir itu berhenti Mas, nggak jalan gitu. Wih, Polisi nggak bisa kalah, bro. Polisinya pinter. Kalah bro. Nah, terus aku jelaskan, akhirnya udah nggak bisa, yes Pak, ditilang. Aku kasih SIM-ku, aku kasih SIM A sama STNK. Terus dia bilang, loh Mas, ini SIM-nya sudah mati. Loh iya tak Pak? Waduh nggak tahu saya Pak. Matinya loh sudah 6 tahun Mas. Kamu goblok. Masa tuh? Ya udah terus ketilang kan gitu. Nah, intinya banyak yang bikin aku, aduh polisi ini gimana sih gitu. Kadang agak aneh, yang terutama yang bikin resah itu kenapa polisi itu selalu berjaga setelah rambu-rambu.
Oh. Nah, itu pertanyaan lumayan Iya, unik, benar. bro. Itu merupakan fenomena yang sangat-sangat unik. Iya. Dan memang kita bertanya-tanya, mengapa mereka berjaga-jaga setelah rambu? Nah, Mengapa mereka tidak berjaga-jaga sebelum rambu? lah idealnya kan. Mengapa mereka berjaga-jaga setelah rambu? Nah, itu kamu ulang 3 kali. Jadi idealnya kalau mereka memang benar menjaga supaya tidak ada orang yang melanggar peraturan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan misalkan, itu mereka menjaga sebelum rambu biar Pak, ini rambunya gini, dilarang putar balik, jadi Bapak harus lurus lah, gitu kan? Fair. Gitu. Itu fair. Gitu. Nah, ini mereka berjaga-jaga setelah rambu dilarang belok, gitu. Jadi pada saat kita melanggar, kita belok ke kiri, rambunya nggak boleh belok kiri. Nah, di belokan itu ada deh. Jadi sebenarnya tugas polisi ini bukan menertibkan lalu lintas ya? Ya tapi, kita nggak bisa ngejudge gitu juga dong. Oh, nggak tahu. Ini saya bertanya ceritanya. Mungkin ada beberapa oknum aja gitu, tapi nggak semua seperti itu. Kita tidak menjudge, saya bertanya apakah memang mereka lebih ke menertibkan sebelum terjadi sebuah pelanggaran atau mereka menindak yang telah melanggar. Nah, itu tujuannya hanya untuk menindak atau menertibkan gitu. Kalau gitu menindak. Nah, mungkin masukan juga ya buat bapak-bapak polisi Indonesia. Ya agar gimana ya? Ya kalau memang ingin menertibkan kondisi jalan raya, mencegah terjadi kecelakaan, gitu ya menjaganya sebelum rambu gitu. Dan mengingatkan orang-orang yang sudah misalkan dilarang belok, dia udah rating tik tuk. Mas stop, ditilang enggak apa-apa. Tapi tetap susah, Bro. Susah, warga ya? plus 62 ini aneh-aneh ya. Aneh-aneh dan memang kreatifnya terlalu over. Mereka terlalu Ada sih yang aneh, aku pernah lihat, Bro. Jadi itu tadi yang belokan tadi. Dia belok gitu, ketilang polisi. Itu bunyinya set gitu. Iya. Saya ketilang, depan saya ketilang juga gitu. Nah, ini ada 2 yang aneh, saya dan orang ini. Kalau saya itu pas ketilang, itu terus saya bilang sama polisinya, "Pak, tadi ada orang di depan saya juga putar balik, juga belok loh, Pak. Tapi kok nggak ditilang?" "Mana, Mas? Nggak ada." Ternyata yang saya ikuti itu nggak jadi belok, Bro. Tapi belok putar balik. Pintar depanmu ya. Dan saya kena gitu. Sialan, Bro. Gitu loh. Dan yang keanehan kedua itu depan saya. Itu kan. Itu dia ditilang, terus dia keluarin surat, polisinya nangis, Bro. Waduh. Surat apa itu? Surat tagihan utang. Akhirnya sama polisi diurutin ya utangnya ya. Iya, gitu. Wah, aku paling seneng itu kalau seperti itu, Bro. Ada orang ketilang, saya ketilang juga, saya kompor-kompori polisinya, Bro. Orangnya. Pas itu kan dia nggak pakai helm. Helm, dia bilang, "Pak, rumah saya deket," tak kompori polisinya, Bro. Jadi, Pak, bohong, Pak, itu. Akhirnya dia ketilang. Berarti Anda ini jahat. Loh, saya kena kok, kenapa dia harus nggak kena gitu kan? Nah, gitu sih. Nah, salah satu yang mengambil peranan penting di jalan raya ya polisi. Tapi sebenarnya gini loh, kembali lagi walaupun polisi adalah sebagai aparat yang menertibkan dan menindak pelanggar, itu nggak terlepas dari kita pengguna jalan yang harus menjadi smart people kayak Om Deddy. Halo Om Deddy, apa kabar? Jadi kita harus selain smart, kita juga harus patuh, ya kan? Kok dikocok, kan nggak bisa minta nanti. Sudah tak. Jadi kita harus smart dan kita juga harus tertib. Jadi gini, maupun ada rambu, maupun ada polisi, dan kita semua sudah tahu di depan itu semua ada. Kalaupun tetap basically orang itu memang maunya cari gampang atau melanggar, ya sudah, nggak bisa. Wong gini aja ya, terbukti dari damai itu kan bukan polisi yang menawarkan gitu lah, tapi yang meminta kan. Tapi sebenarnya ada sih beberapa. Ya udah. Ada sih ya, tapi kita tidak bahas ini ya. Daripada video pertama sudah video terakhir. Video pertama jadi video terakhir enggak lucu nanti ya. Nah, ngomong-ngomong dari tadi tuh yang harus ketertiban itu harus berawal dari pengguna jalannya itu sendiri gitu kan. Nah, itu aku setuju sih. Karena kan domisiliku di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Yes. Nah, itu di jalan raya itu aneh, Bro. Di jalan raya di sana itu mau aku naik mobil, mau naik motor, itu selalu ngelihat pengendara lain itu, aduh kok gini sih, kayak ikan kena racun gitu loh. Gini. itu mungkin enggak, itu mungkin dia waktu ini lautan atau jalan raya gitu loh. Itu mungkin orangnya tadi pagi sarapan potas mungkin ya, Bro. Mungkin iya.
sarapan potas, minumnya mungkin Baygon bro. Jadi di jalan dia seliot gitu, belok terus gitu, kampret. Nah ini saya mau balap dari kanan, dia ke kanan. Mau ke kiri, saya mau ke tengah, dia berhenti terus akhirnya itu buka kotak makan di sana. Ya tapi emang itu juga pernah kok, pernah saya alami waktu saya naik mobil kan di tol ya, di tol. Ada yang ini tol tambahan mobil. Ini tol. Jadi seharusnya mindsetnya untuk pengendara mobil itu kan, dia bisa beli mobil, iya. Berarti punya pendidikan yang atau punya kesadaran yang lebih baik lah. Ekonominya otomatis oke lah, bagus lah. Oke lah. Jadi dia pun harusnya. Tapi gitu tetap bangsat banget gitu, tetap bangsat. Jadi saya pernah tuh ya, saya bawa mobil, saya mau balap ceritanya. Habis saya balap kanan, kan kalau balap kan nggak boleh ke bahu kan, ini kayak kamu ya kan? Karena biasanya bahu itu bikin nyaman. Saya ambil kanan, kelek jalan gitu, kelek jalan. Ya, saya ke kanan, ternyata pas saya lagi ngebut ke kanan, itu ada mobil yang pelan tapi ambil kanan terus. Nah, harusnya kalau pelan itu di tengah, di kiri. Biar macetnya makin parah. Harusnya kalau pelan itu di kiri. Nah, tapi kenapa dia malah ambil di kanan dan dia pelan banget itu. Akhirnya ya terus terang. Padahal kalau nggak salah sih di tol itu udah ada tulisan khusus lajur cepat untuk kanan. Yes, benar. Itu 80. Khusus mendahului. Kanan untuk mendahului, terus tengah sama yang kiri. Nah, cuma jujur akhirnya pengendara lain terpaksa membalap lewat tengah dan kiri. Seakan-akan mereka yang melanggar, padahal disebabkan oleh awalnya yang orang pelan di kanan ini. Jadi seharusnya kalau anak SD itu kan dikasih pengetahuan dasar soal berlalu lintas, membalap di sebelah kanan gitu. Harusnya kita harus memberi masukan kepada anak-anak kita bahwa kalau gurumu jawab kanan, bilang ada mobil pelan bu gitu. Bener. Jadi harus di sebelah kiri gitu, ya kan? Ya benar. Ya emang sih kayak gitu. Jadi aturan-aturan sesederhana, kalau naik motor itu di sisi kiri, mobil di kanan, terus kalau di tol tadi kecepatan tinggi itu di kanan dan lain sebagainya, itu simple itu orang-orang rasanya gak ngurus gitu loh. Gak ngurus itu. Pokoknya saya bisa nyetir gitu loh. Peraturannya apa wis whatever ya, dia gak ngurus gitu. SIM-nya nembak, Bro. Saya gak punya tambah. Temen sebelah saya malah gak pakai SIM ini. Pak Polisi, ingat muka dia ya. Nah, itu tadi. Dan untuk pernah sih saya ketemu ada seorang pengguna jalan di dekat rumah saya. Ya gitu tadi. Saya mau balap kanan, dia kanan gitu. Saya mau balap kiri, dia kiri. Terus akhirnya kok dia itu kiri kanan. Nah, ini takutnya bro ya. Pas saya akhirnya bisa balap, terus saya tegur, "Bang, naik motor kok nggak konstan sih, mau jalan di mana?" Aku takutnya dia langsung geren bro. Aing macan. Kayak orang kesurupan bangsat. Iya. Dia jalan, aduh. Tapi sebenarnya ya itu tadi adalah interaksi kita dengan para pengguna jalan ya. Iya. Cuma ada satu yang menarik yang sering saya alami ceritanya. Jadi saya sering tuh kalau misalkan kayak keluar kota dinas ya, saya harus mampir ke sebuah Indomaret gitu ya. Ya Indomaret ataupun kayak Alfamart, toko-toko itulah ya kan. Kita sponsori soalnya. Sponsori. Waktu saya parkir, saya nggak lihat ada namanya tukang parkir. Nah itu tuh. Ini aku yakin ini semua banyak yang ngomel ini ya. Semua pasti ngomel ya, itu. Waktu saya parkir, saya tengok kanan kiri, nggak ada yang namanya tukang parkir. Betul. Ya kan? Habis saya belanja, bla 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 bla, saya masuk mobil lagi. Pas saya mau jalan, masuk gigi R loh, cekrek. Tiba-tiba, prit. Ini tukang parkir ini Shinobi mungkin. Mungkin dia Hokage. Jadi Hokage. Betul. Jadi waktu saya datang, kalau mau perhatiin, pas dia muncul ada asapnya, langsung dia muncul. Ada, toing gitu bunyinya. Dia range-nya itu dari biasanya 50 km biasanya. Sepanjang itu dia bisa menghilang di mana aja. Iya, saya lihat sih dia pakai random. Dia ada ininya Uchiha. Uchiha betul. Uchiha itu AC, Bro. Itu Uchiha. Nah, itu terus terang buat apa ya? Benar-benar jadi jengkel loh, ya kan? Ada lagi, Bro. Pas itu parkir kayak gitu tadi, pas aku parkir gak ada,
Terus pada saat itu cari HP di sebuah toko, HP-nya nggak ada, terus saya mau keluar, pret, anjing, ada tukang parkir kan. Terus akhirnya aku bilang, Pak, aku tadi loh, barangku nggak ada Pak yang tadi, tak cari. Itu cuma berapa detik bro, paling 30 detik bro. Terus dia tanpa menjawab, dia memberikan ekspresi dengan hasrat ingin membunuh bro. Ya udah, tak kasih uang aja bro. Takut Pak, bro, bangsat. Takut Cuk. Itu masih mending. Saya pernah di jalan di daerah tengah kota ya, di daerah Gubeng Kertajaya itu kan banyak dulu kayak travel agent ya. Saya udah parkir mobil, kemudian saya turun ke salah satu travel agent yang logonya merah itu loh. Air merah itu loh ya. Air supply. Ya, air supply benar. Air supply. Kemudian waktu saya masuk ke sana, ternyata saya mau masuk rukonya, itu kantornya tutup. Saya balik lagi kan, masuk mobil. Datanglah itu HOKAGE. Iya, HOKAGE. Kemudian datang, terus saya bilang, "Mas, Pak, itu rukonya tutup." Loh, ya saya nggak ngurus Mas, saya pokoknya cari parkir. Dia bilang gitu? Itu janji, tau nggak? Iya. Bayangkan dia itu tukang parkir atau preman, tapi kebanyakan tukang parkir preman sih bro, emang bro. Ya, kebanyakan tapi nggak semua sih ya. Iya sih, cuma gini loh, mau tukang parkir preman atau bukan, itu bukan konsen kita. Yang menjadi sektor jengkelnya ini, yang bagian jengkel adalah waktu kita parkir, dia nggak bantu ngarahin, maju kayak mundur kayak sekian kayak apa. Bahkan biasanya setelah dikasih uang, hilang bro. Hilang udah. Iya, habis kasih uang, bling skill 2, tele. Iya, Mobile Legends bro. Mobile Legends. Makanya itu, jengkel kan? Sangat sangat jengkel, meresahkan, dan istilahnya kayak kita itu dipalak bro. Kita nggak tahu apa ya, istilahnya kan dia jual jasa untuk jaga, jasa untuk mengarahkan, menempatkan gitu kan, tapi kita nggak merasa kita mendapatkan jasa itu, tapi kok kita harus bayar gitu loh. Istilahnya itu apa ya, kita beli Chinese food ya, terus lihatnya ke saya Chinese ya. Aku rasis ya. Enggak. Kita beli makanan Cina ya kan, nah terus saya suka gudeg Jawa bro. Dia baru sangseng gitu kan. Terus akhirnya kita udah diminta atau tarung gitu. Kita dimintain uang. Sudah Mas, 50.000 misalkan gitu. Kita bayar, terus akhirnya tokonya tutup. Itu kan parkir kayak gitu. Kita nggak merasa dapat jasa apa-apa, tapi suruh bayar. Ya. Sebenarnya tukang parkir ini banyak yang mau kita bahas. Cuma terakhir saya mau bahas soal tukang parkir tuh karcis ya. Karena saya pernah tuh tarik parkir, saya minta karcisnya kan, nggak ada. Nggak ada. Nah ini memang beberapa orang menganggap, halah bang, uang kecil kasih lah, halah bang, uang kecil kasih atau berapa ya. Kita bukan masalah uang kecil atau besar, cuma etikanya kita kan kasih uang sih gitu loh. Kalau emang kamu dari awal juga membantu kita untuk parkir. Mungkin dari segi agama juga kan dikatakan bekerjalah untuk mendapat makan gitu loh. Dan kerjanya apa gitu loh. Maksudnya harus ada yang konkret dong gitu loh, bukan soal uangnya, cuman ya mentalnya lah. Dan mungkin kalau terlalu panjang kita lanjutkan ya, mungkin di next video. Jadi ya. Tadi kita membahas keunikan keanehan yang ada di Jalan Raya Plus 62, di mana dan masih buahnya bro. Aku masih pingin ngomong ini lagi loh bro. Dan di mana sebenarnya itu adalah nggak boleh sekarang, nggak boleh. Nanti 2 menit lagi. Aduh, oke, waduh. Jadi di mana fenomena tadi sebenarnya itu adalah kehidupan sehari-hari, simpel banget yang terjadi. Cuma ya seru banget karena semua merasakan itu. Bagi kalian yang pernah merasakan, bukan pernah sih, pasti sering merasakan apa yang kita rasakan ya kan? Jatuh cinta. udah lanjut sih. Atau kalian mungkin punya story yang unik, tulis di kolom komen di bawah ini ya. Mungkin jadi inspirasi kita untuk membahas di next part ya, part berikutnya soal parkir ini gitu loh. Soal parkir. Soal parkir. Soal keanehan di Jalan Raya Plus 62. Saya masih tertegun sama HOKAGE bro, bangsat bro. Ya udah, komen ya di bawah ya kalau mau berdiskusi. Yes. Gitu. Jangan lupa kalau misalkan ada ide-ide atau yang kalian mau curhat,
yang kalian alami, kalian komen di bawah ini gitu, dan jangan lupa juga subscribe channel ini, ketik bukan ketik ya. Ketik kayak spasi. Akademi Fantasi, Bro. Akademi Fantasi. Jadi kalian klik, kemudian kalian like dan kalian share ke teman-teman kalian yang share ke mungkin, semua lah, ke dosen, ke guru. Bisa dibilang kita ini adalah kali ini kita ngeres. Kita ngobrolin keresahan. Ya, kita ngobrolin keresahan di para pengguna jalan raya di Plus 62. Oke. Gitu sampai ketemu lagi di channel kami yaitu Peace Spot.